Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kalau dalam keadaan baik, semoga tidak hanya hari ini, pertemuan kita berikutnya juga kalian diberkati dengan kesehatan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran, tidak hanya untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran selanjutnya juga diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran. Oke, untuk yang memimpin doa, seperti biasa, Eko. Bapak minta untuk Eko untuk memimpin doa. Ya, Pak. Ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, agar dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih kok. Ya, Pak. Oke, sebelumnya semuanya tolong di-on-kan kameranya ya, biar terlihat cantik dan gantengnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan motivasi pagi ini ya, dalam sebuah cerita. Semoga cerita ini bisa memotivasi kalian dalam belajar sebelumnya. Jadi, ada sebuah cerita, di suatu desa hiduplah seorang pemuda. Ia bertubuh kurus dan sangat lemah. Saking lemahnya, ini pemuda tidak kuat mengangkat satu karung beras. Jadi suatu hari ia pergi ke sebuah telaga yang terletak tidak jauh dari desanya. Sembari melempar batu, ia meluapkan segala kekesalannya, bahwa ia ingin menjadi seseorang yang kuat. Tiba-tiba dari dalam danau terdengar suara tanpa wujud. Suara itu berkata pada pemuda ini, "Wahai anak muda, jika engkau ingin menjadi kuat, maka doronglah batu yang dekat pohon itu." Tak jauh dari tempat ia melempar terdapat sebuah batu yang sangat besar, mungkin hampir sebesar rumah. Batu inikah? Baiklah, saya akan melakukannya. Akhirnya tiap hari ini pemuda mendorong tuh batu. Ya, tiap hari dia mendorong ini batu besar. Setelah beberapa bulan, ia mulai merasa kesal. Kemudian ia melempar batu kembali ke dalam telaga tersebut. Sambil meluapkan kekesalannya, ia berkata, "Kenapa engkau menyuruh aku mendorong batu sebesar ini, yang tidak bisa aku geser walaupun hanya sejengkal?" Si pemuda ini berkata tuh. Kemudian tiba-tiba suara itu terdengar kembali nih. Kemudian dia berkata, "Aku tidak pernah menyuruhmu untuk menggeser batu tersebut. Aku hanya menyuruhmu untuk mendorong batu tersebut. Karena aku tahu kamu tidak mampu untuk menggesernya," katanya. "Tapi dapatkah kamu melihat sekarang tubuhmu? Bisakah kamu bercermin di air?" kata dia gitu. Akhirnya si pemuda ini bercerminlah di sungai tersebut. Pas dia bercermin, dia kaget. Apa yang membuat ia kaget? Ternyata tubuhnya yang tadinya kurus sekarang menjadi kekar, dan sesampainya di rumah, ia mencoba mengangkat karung beras, dan alhasil sekarang dia bisa mengangkat satu karung beras. Oke, dari cerita tersebut, dari penggalan cerita tadi, hal yang dapat kalian petik adalah, yaitu Bapak tahu bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang mudah. Tapi jika kalian menjalani setiap proses dengan ikhlas dan sabar, akan ada hal-hal baik yang terjadi yang tidak kalian sadari. Misalnya, pemahaman tentang konsep matematikanya. Kemudian ketika kalian disuruh nulis, ya kalian kerjakan aja dulu, tulis gitu. Kalian nulis aja dulu. Kalaupun nanti konsepnya belum paham, minimalnya tulisan kalian jadi bagus. Ya. Itu motivasi yang ingin Bapak berikan untuk hari ini. Jadi, tetap semangat kalian dalam belajar, jangan nyerah. Itu. Oke. Berikutnya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Bapak harap kalian tidak lupa tentang konsep barisan aritmatika maupun barisan geometri yang kita pelajari. Karena materi untuk minggu ini atau materi
minggu sebelumnya itu merupakan materi penunjang untuk materi kita hari ini. Oke, ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa hari ini? Deret aritmatika. Oke, deret aritmatika ya. Oke, berarti semuanya sudah membaca bahan ajar atau modul yang Bapak kirim ke Google Classroom kemarin ya. Oke. Oke, udah ya. Gimana untuk mempersingkat waktu? Perhatikan PPT yang akan Bapak share di layar. Oke, izin share ya. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Oke. Tujuan pembelajarannya, jadi melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, serta nanti tanya jawab dan diskusi, diharapkan setelah tanya jawab dan diskusi, kalian dapat yang pertama mendefinisikan deret aritmatika sendiri. Yang kedua, menentukan pola jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Yang ketiga, itu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran, masuk ke dalam materi utamanya, yaitu materi tentang deret aritmatika. Coba kalian amati permasalahan yang Bapak share di layar. Permasalahannya adalah beberapa anak mengumpulkan kelereng untuk dimasukkan dalam 10 kotak. Isi kotak pertama, jumlahnya 9 kelereng. Isi kotak kedua, 5 lebih banyak dari kotak pertama. Begitu dengan selanjutnya. Oke, yang jadi pertanyaan adalah, dapatkah kalian menghitung jumlah seluruh kelereng yang ada tanpa menghitung satu persatu kelerengnya? Oke, pertanyaannya, sebelum kita membahas tentang permasalahan pola yang akan kita temukan, Bapak ingin tanya nih, apa yang kalian ketahui ya dari permasalahan tadi, dari permasalahan yang di atas tadi, itu poin apa saja yang bisa kalian garis bawahi? Ada yang mau bantu jawab? Yuk, silakan Mutiara. Jadi isi kotak pertama jumlahnya 9, berarti suku pertama sama dengan U1 atau A-nya 9, Pak. Oke, berarti A-nya 9. Oke, makasih Mutiara. Sip, yap, tepat sekali. Oke, berikutnya ada yang mau menambahkan? Berarti yang jadi bedanya berapa ya? Saya Pak. Ya, silakan Angga. Isi kotak kedua 5 lebih banyak dari kotak pertama, berarti bedanya sama dengan 5 Pak. Oke, 5, tepat sekali. Makasih Angga. Oke, dari unsur-unsur yang diketahui, ini kan tadi U1-nya 9 ya, kata Mutiara kan. Kemudian bedanya tadi 5 kata Angga. Kemudian dapatkah kalian nyatakan bilangan tiap kotaknya dalam bentuk penjumlahan barisan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Tiga. Yang barisan itu ya? Karena pengambilan hari pertama itu 9 dan selanjutnya bertambah 5. Ya. Lebih banyak dari kotak pertama, maka hari kedua. Hari keduanya berapa? 5. Jadi berapa nih? Sama dengan 14. Oke, ini hari ketiga. Hari 14 ditambah 5 sama dengan 19 sampai U10, Pak. Kenapa U10? Karena kotaknya ada 10, Pak. Sip. Ini sampai batas U10. Sampai U10. Oke, sip. Makasih. Selanjutnya, sebelum kita menemukan konsep deret aritmatika, ada yang masih ingat tentang konsep dari barisan aritmatika sendiri? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang masih ingat konsep dari barisan aritmatika? Oke, Sipa silakan. Jadi U1-nya yaitu A sama dengan 9. Ya, ini A ya? Iya. Nah, dengan 9. Kemudian? U2-nya yaitu A tambah B. Oke. A tambah B berarti 9 ditambah 5. Oke, berarti yang ini A, tadi A-nya 9, bedanya 5 ya? Iya. Berarti yang ini polanya 9 tambah 5. Oke, berikutnya nih. U3-nya berarti A ditambah 2B. U3 itu A ditambah
2B. Sip. A ditambah 2B. Sama dengan Oke. 9 ditambah 2 dikali 5. 4. A ditambah 3 ditambah 3 dikali 5. Oke, berarti kalau 4B, ininya 3 ya? Iya. Oke. Begitupun sampai U10. Sampai dengan U10. Oke, berikutnya definisi jumlah seluruh kelereng dalam 10 kotak sendiri. Ada yang bisa bantu jawab? Definisinya apa? Ada, silakan. Jadi untuk U1 tambah U2 dan U3 sampai seterusnya U10 itu tuh jumlah 10 deret pertama kita misalkan S10 atau berlaku sebaliknya yaitu U10 ditambah U9 ditambah U8 sampai seterusnya U1. Ya, sampai dengan U1. Oke. Itu definisinya ya. Jadi definisi jumlah seluruh kelereng dalam 10 kotak itu kita bagi dua berarti ya, Nan? Ya. Ada yang diurut tadi dari U1 berarti U terkecil ya. Sampai dengan U10 kita misalkan bahwa itu adalah S10. Ya. Ini yang diurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua tadi gimana? Dari U10 sampai dengan ke U1 ya. Oke, sama dengan itu juga S10. Oke, berikutnya untuk menemukan pola operasi apa yang digunakan di sini? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, makasih Nanda sebelumnya. Iya, Pak. Silakan Tika. Penjumlahan, Pak. Kenapa penjumlahan? Iya. Kenapa penjumlahan, Neng? Kalau pengurangan maka konsepnya jumlah deret S10 yang dicari akan hilang. Yap, tepat sekali. Kalau operasi ini kita kurangkan, maka S10 pada konsep ini hilang. Sementara yang akan kita cari adalah konsep dari 10 deret pertama atau S10-nya yang akan kita cari ya. Jadi kalau di sininya kurang, S10 kurangi S10 maka hasilnya 0. Maka tidak ada yang akan kita temukan untuk konsep S10-nya. Maka operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Makasih Tika. Oke, langkah berikutnya. Ada yang bisa bantu isi? Tadi? Apa? Saya, Pak. Oke, silakan Anda. Definisi SO yang sebelumnya ada 2. Jadi yang pertama itu diurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi S10 sama dengan 9. U1-nya kan tadi A-nya 9. Ya, terus? Terus ditambah yang U2-nya A plus B. Ya, ini A-nya tadi 9, B-nya 5. Jadi 9 plus 5. Oke. Ini 9 tambah 5. Berikut. Dan seterusnya sampai urutan ke 10 sampai U10. Oke, dan seterusnya sampai U ke 10. Karena tadi kan yang terkecil ini ya. Berarti U10 ditambah U10 dikurang 5. Oke, berarti U9-nya itu adalah U9-nya. U9-nya itu U10 kurangi 5. Oke, sebentar. Berarti U8-nya? U8-nya berarti U10 dikurang 2 dikali 5. Yap, cakep. Yang ini 2 kali 5 ya? 2 kali 5 ya, Pak. Oke, next. Ini berarti yang ini? U7-nya U10 dikurang 3 kali 5. Yang ini 3 kali 5, sip. Sampai dengan U1 ya berarti ya? U1-nya tadi berapa? U1-nya 9. Sip. Jumlah jadinya S10 tambah S10, 2 S10. Oke, yang ini berarti 2 nih. 2 S10. Yang ini? Berarti? 9. Berarti 9 ditambah U10. Yang ini ya. Ini 9 tambah U10. Ini 9 tambah U10. Yang kedua kita tambah ini. Kenapa ini jadi 9 tambah U10? Karena 5 dengan min 5-nya
Hilang habis ya? Berarti yang bersisa tinggal 9 tambah U10 juga ya? Iya. Oke. Terus, next? Ditambah 9 tambah U10. Ini juga sama? Yang ketiga juga sama, U9. Kenapa? 9 ditambah U10. Kenapa? Karena 2 kali 5-nya habis. Habis. Yang ini juga? Sama ya, 3 kali 5-nya juga habis dicoret. Berarti yang terakhir juga U10 tambah 9 karena komutatif. Berarti bisa kita balik jadi 9 tambah U10. Oke. Jadi 2S10 sama dengan? Ini 2S10. Ini berapa? 10 dikali. Karena ada 10 kotak, jadi 10 dikali. Oh, ininya karena ada 10 ya. 9 kali 10-nya ada 10 ya? Iya. Oke. Jadi S10 sama dengan 10 per 2. 2 didapat dari yang depan tadi, Pak, tuh yang 2S10. Oh iya, siap. Ya, tepat sekali ya. Oke. Berikutnya ada yang berani menyimpulkan? Saya, Pak, Mutiara. Ya, Mutiara, silakan. Jadi dengan menganggap bahwa jumlah kotaknya 10 sebagai N dan 9 sama dengan U1 sama dengan A, maka didapat rumus Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah UN. A tambah UN. UN. Sip. Oke, kita lihat. Ya. Sekalian lihat. Dengan mengasumsikan tadi benar ya, bahwa mengasumsikan bahwa jumlah kotak itu sebagai N-nya, kemudian 9 itu kan sebagai U1 ya. Sebelumnya juga bahwa U1 itu kita anggap sebagai A. Maka didapat nih, kita ganti tadi rumus yang didapatkan ini, berarti kita ganti 10-nya jadi N, 9-nya jadi A. Maka didapatlah rumus Sn itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Namun, harus kalian ingat nih, ada alternatif 2 atau ada rumus yang kedua yang bisa kalian gunakan. Yaitu dengan bahwa kita kan udah belajar kan kemarin kan bahwa UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Berarti kita substitusikan ke rumus yang didapat tadi. UN-nya kita ganti dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti A ditambah A-nya nanti jadi 2A, kemudian N-1 kali B. Berarti rumus alternatif kedua untuk mencari deret suatu matematika, deret aritmatika, yaitu Sn-nya sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini. Ya. Ngerti ya? Oke. Berarti persoalannya bisa kita selesaikan nih. Ya enggak? Tadi kan di persoalan ini kan. Dapatkah kalian menghitung jumlah seluruh? Oke. Tadi A-nya udah ketemu nih. A-nya ada 9, B-nya 5, dan seterusnya. Oke. Ada yang bisa bantu jawab? Tadi A-nya berapa? Di sini. 9. Bedanya tadi berapa? 5. Bedanya kan 5. Oke. N-nya tadi berapa? 10. 10. Karena ada 10 kotak kan? Ya enggak? Maka rumus yang digunakan adalah tadi. Boleh yang alternatif. Jadi kalau yang diketahui A, B, sama N, maka boleh menggunakan alternatif kedua nih rumus. Bahwa Sn itu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Oke, berikutnya berarti yang ditanyakan S berapa? Berarti kali 2 jadi berapa? 18. Oke, yang ini 18. Bagus sih Pak ya. Kemudian, yang kalinya berarti N-1 kali B. N-nya tadi berapa? 10. Kurangi 1 itu berapa? 9. 9 kali bedanya? 5. Berarti ini 9. Didapat dari 10 kurangi 1. Titik yang kedua. Ini berarti
Ini 5 ya. 9 kali 5. Berarti ini jadi berapa? Berikutnya. Ini masih S berapa? S10. 10 bagi 2 berapa? 5. Ini 18. Yang belakang berapa? 18 tambah 45. 45. Oke. Sip. Berarti 10-nya 63. Jadi S10-nya berapa? Ada yang sudah menghitung? 315. Oke, makasih buat semuanya. Sorry, 15. Oke, yang terakhir ini ada hubungan barisan dan deret aritmatika. Sedikit tambah ya. Barisan dan deret aritmatika memiliki hubungan dengan menggunakan rumus yang ada. Kita dapat mencari suku ke N dari sebuah pertanyaan dengan hanya menggunakan 2 jumlah suku terakhirnya dengan menggunakan rumus ini. Berarti nanti untuk mencari UN itu cukup mencari SN dikurangi SN min 1. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau jelas, silahkan kalian kerjakan LKPD. Dan Bapak kirim ke GCR. Ya. Bentar. Untuk sekedar mengingatkan, LKPD yang sudah Bapak kirim kemarin. Nah, untuk ini, kalian silahkan kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Boleh diketik. Boleh ditulis kemudian dipoto, silahkan. Untuk sebelum kalian mengerjakan, silahkan kalian isi nama, kemudian kelas kalian, kemudian ini indikatornya, ini tujuannya, nah ini petunjuknya, silahkan kalian baca. Jika terdapat nanti kesalahan penulisan atau dirasa soalnya tidak jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Oke? Dan LKPD, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Karena ini kan hanya satu soal ya. Itu silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Sudah hampir 10 menit ya. Kalau sudah, silahkan di-on-kan kameranya kembali. Kemudian nomor 1, ada yang mau mempresentasikan hasil jawaban nomor 1 LKPD? Saya, Pak. Oke, silakan Amang. Oke. Share screen dulu aja, Pak ya? Ya. Yap. 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 Ya, dibaca dulu soalnya. Oke. Jadi, seorang karyawan sebuah perusahaan mendapatkan gaji pertama sebesar Rp1.500.000. Apabila gaji karyawan tersebut dinaikkan sebesar Rp50.000 setiap bulannya, dapat kamu menghitung keseluruhan gaji yang diterima karyawan tersebut selama 1 tahun pertamanya. Jadi pembahasannya itu apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari permasalahan di atas, tuliskan dalam konsep barisan dan deret. Di suku pertama beda. Diketahuinya U1 sama dengan A sama dengan 1.500.000. B yang B-nya 50.000 ya. Jadi sesuai dengan pelajaran kemarin, rumus konsep barisannya itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Jadi UN A-nya itu 1.500.000 ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali 50.000. UN, jadi UN sama dengan 1.500.000 ditambah 50.000 dikurangi 1 dikali 50.000. Jadinya UN sama dengan 50.000 N ditambah 1.500.000 dikurangi 50.000. Next. Terus jadinya
UN sama dengan 50.000 N ditambah 1.450.000. Sip. Oke. Gitu, Pak. Oke, berarti itu konsep barisan aritmatikanya ya. Oke. Ya, Pak. Nomor 1. Ya, makasih Amang. Ya, Pak. Ditutup dulu share screen-nya. Ya. Ya, silakan ditutup. Oke, untuk berikutnya, Bapak ucapkan sebelumnya terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil jawaban LKPD. Kalau selesai LKPD-nya direvisi, kalian kirim ke Google Classroom sekalian dengan evaluasi. Ya, kemarin kan Bapak sudah kirim evaluasi di Google Classroom ya. Evaluasi yang kemarin Bapak kirim untuk evaluasi 3. Jadi ini untuk penilaian kalian, penilaian pengetahuan kalian di pertemuan 3 kali ini. Ada evaluasi 3, ini soalnya. Nanti kalian kerjakan dan hasilnya kalian kirimkan bersama LKPD yang sudah direvisi. Ya, kirim ke Google Classroom kita. Ya, Bapak tunggu hari ini sampai jam 8 malam ini tugasnya. Kemudian sebelum Bapak tutup, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita untuk hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan sih, Pak. Apa, Pak? Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku KN pada baris aritmatika. Dapat dirumuskan dengan SN sama dengan N 2A ditambah N min 1 dikali B. Ya. Yang kedua, hubungannya antara baris dan deret aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan SN dikurang SN1. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, makasih. Terima kasih sebelumnya untuk si Pak yang sudah menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang deret geometrinya. Jadi untuk LKPD dan Mahan Ajar, nanti Bapak kirim seperti biasa di Google Classroom kita. Ya, jadi kalian silakan baca dulu. Kemudian Bapak tak henti-hentinya menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan prokes, gitu, agar wabah yang terjadi semoga cepat selesai. Kemudian kita bisa kembali lagi belajar bertatap muka, ya, seperti biasa. Oke, untuk itu sebelum menutup, Bapak minta kepada Eko untuk memimpin doa kok. Siap, Pak. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, makasih Eko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.